memang ketidaksanggupan dari pemerintah daerah, dan mereka sudah menyatakan tidak sanggup mengatasi situasi ini. Tetapi saya berharap jangan ada pemerintah daerah yang juga membuat panggung politik. Selain bantuan, saya kira perlu juga kebijakan-kebijakan yang betul-betul konkret untuk kepentingan masyarakat yang terdampak. Jadi tidak hanya kehadiran seorang pemimpin. Dari situasi seperti ini, pemerintah tidak cukup hanya melakukan evaluasi, tetapi harus ada tindakan. Tribunars, sejumlah wilayah di Sumatera hingga Aceh masih diguncang bencana banjir dan tanah longsor. Situasi ini mengakibatkan puluhan ribu rumah tersapu hingga memaksa ribuan warga mengungsi. Hari ini Presiden Prabowo Subianto terjun langsung meninjau sejumlah daerah yang terdampak bencana. Pemerintah terus menggelontorkan bantuan bagi warga yang terdampak. Namun apakah gerak pemerintah ini sudah cukup cepat dan tepat? Hari ini saya Mariana Nanda akan membahasnya di program News on Focus bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia dan Bang Fernando Emas. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Sudah bergabung melalui panggilan Zoom. Bang Fernando, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak Maria, salam sehat. Gimana Mbak Maria, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Bang Fernando, sebelumnya kita juga mengucapkan turut berduka Ya, atas bencana yang dialami oleh teman-teman kita yang berada di Aceh dan juga di Sumatera. Untuk sebagai pengantar Fernando, bagaimana Bang Fernando sendiri melihat respon dari pemerintah ini soal serangkaian bencana di Sumatera dan Aceh? Karena kita tahu begitu ya, kemudian desakan yang muncul agar bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun sampai saat ini pemerintah juga tidak kunjung menetapkan status bencana nasional. Bagaimana Anda melihat hal itu? ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Maria, kita tentu prihatin, berduka cita atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang sampai menelan korban ratusan orang, yang sampai saat ini juga beberapa orang masih belum ditemukan. Ini sesuatu yang seharusnya bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat untuk bagaimana bergerak cepat. Kalau kita lihat beberapa belakangan ini terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Maria tadi, bagaimana respon pemerintah pusat terkait dengan bencana ini, ada beberapa kejadian yang patut mendapat perhatian. Misalnya terkait dengan penjarahan salah satu minimarket gitu ya. Mhm. Terus kemudian gudang Bulog. Ini berarti menandakan bahwa gerak pemerintah itu belum sesuai dengan harapan dari masyarakat. Sehingga apa? Sehingga mereka itu masih tetap mengalami kesulitan, terus kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya sudah mereka dapatkan terkait dengan untuk bertahan hidup, itu belum bisa didapatkan oleh pemerintah. Apakah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sehingga terjadi penjarahan. Walaupun aktivitas-aktivitas seperti itu ataupun tindakan seperti itu dimaklumi, tetapi ini menunjukkan bagaimana kerja pemerintah pusat terkait dengan penanggulangan bencana yang ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi kita berharap sekali pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk segera mengatasi situasi-situasi yang saat ini masih betul-betul membutuhkan perhatian pemerintah agar bagaimana masyarakat yang saat ini masih kesulitan untuk bisa bertahan hidup karena memang kebutuhan yang mereka harapkan masih tidak terpenuhi harus bisa segera teratasi, dan disinilah peran dari pemerintahan daerah untuk bisa memahami, mengenal kira-kira situasi di daerahnya masing-masing, mana yang harus segera dilakukan penyerahan bantuan, terus kemudian dilakukan penanggulangan dan yang lain-lainnya, supaya ketika ada kolaborasi yang dibutuhkan untuk penanggulangan itu, baik itu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, ini bisa betul-betul segera dilaksanakan. Jadi kita berharap penanggulangan ini tidak berlarut-larut sehingga yang masih terisolir bisa segera teratasi dan mereka bisa mendapatkan akses agar mereka bisa tetap bertahan hidup. Baik, Bang Fernando, kemudian terkait banyaknya desakan begitu ya,
dari berbagai pihak agar bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurut Bang Fernando akan hal itu, apakah memang diperlukan bahwa pemerintah ini menetapkan status bencana nasional terkait kondisi apa yang terjadi saat ini? Tentu terkait dengan pihak-pihak yang menginginkan status dibuat menjadi bencana nasional berdasarkan kepada data-data yang dimiliki mereka, baik itu para anggota DPR, beberapa fraksi kan bisa kita lihat ada beberapa fraksi yang mendesak agar bencana ini dijadikan bencana nasional karena itu bentuk keprihatinan mereka, bentuk kepedulian bahwa mereka butuh adanya penanganan yang cepat terkait dengan bencana ini. Karena kalau berharap kepada pemerintahan daerah ternyata sampai berhari-hari masih belum teratasi. Ini kan sudah memasukin hari ke-6 ya kalau nggak salah, tetapi situasinya masih belum jelas termasuk juga bagaimana terkait dengan saudara-saudara kita yang masih dinyatakan hilang sampai saat ini masih belum bisa teratasi. Makanya harus segera ada status yang jelas apakah ini memang mau diambil oleh pemerintah pusat sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional atau memang pemerintah pusat beranggapan bahwa ini cukup bencana daerah sehingga hanya pemerintahan daerah yang bertanggung jawab secara penuh dan dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi saya kira Pak Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan secara bijak terkait dengan bencana ini supaya pemerintah pusat bisa mengambil alih menjadi bencana nasional supaya bisa teratasi lah. Karena bagaimanapun juga korban yang sudah meninggal dunia terus terdampak sangat besar dan sangat wajar kalau ini dijadikan bencana nasional. Baik, Bang Fernando, kemudian dalam situasi ini gitu ya, kita bisa melihat bagaimana Kementerian Pertahanan dalam hal ini, Menhan begitu, tampak begitu dominan untuk mengatasi situasi, bahkan mengerahkan pasukan hingga helikopter begitu. Bagaimana Bang Fernando membaca langkah dari Menteri Pertahanan sendiri dalam mengatasi bencana yang ada di Aceh dan Sumatera? Saya kira sesuatu yang wajar ya Mhm. ketika semua pihak, apakah itu Menteri Pertahanan termasuk juga saya melihat dari pihak kepolisian, Kapolri sudah juga melakukan tindakan-tindakan nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah ini. Jadi semua pihak dan ini kan juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar semua pihak, semua kementerian, lembaga ikut ambil bagian untuk menanggulangi bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan uh, Sumatera Barat. Jadi kita berharap dan saya berharap jangan ada pihak-pihak yang mencari panggung terkait dengan situasi ini karena seringkali kan bencana itu dijadikan membuat panggung-panggung politik yang bermanfaat untuk kepentingan dirinya. Jadi bukan bukan murni untuk kepentingan membantu masyarakat yang terdampak musibah. Baik, kemudian kalau sampai sejauh ini bagaimana Bang Fernando juga kemudian bisa membaca begitu ya, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pihak-pihak terkait, begitu seperti BNPB, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah. Karena, di akhir-akhir ini begitu banyak pemerintah daerah, gubernur, wali kota begitu yang mereka menangis, eee, tidak sanggup begitu untuk mengatasi bencana yang ada di wilayah mereka. Ya, makanya itu menjadi salah satu dasar Mhm. terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Maria terkait adanya desakan untuk menjadikan bencana nasional karena memang ketidaksanggupan dari pemerintah daerah dan mereka sudah menyatakan tidak sanggup mengatasi situasi Mmm, ini. Tetapi saya berharap jangan ada pemerintah daerah yang juga membuat panggung politik terkait dengan bencana-bencana ini karena seperti Bupati Aceh Tenggara yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini. Jadi memanfaatkan ini untuk kepentingan-kepentingan politik yang tidak jelas gitu. Jadi seharusnya nalar politiknya itu dikesampingkan, tetapi nalar kemanusiaan yang harus dikedepankan. Ini kok malah malah kepentingan-kepentingan politik yang dikedepankan sehingga adanya statement-statement politik yang disampaikan bagaimana menyangkut pautkan dengan pilihan-pilihan politik di 2024 yang lalu. Ini kan tidak seharusnya dilepaskan. Jangan sampai ada dalam situasi yang seperti ini bahwa adanya menyuarakan terkait dengan pilihan politik mereka di 2024 yang lalu sehingga
layak pantas diberikan bantuan. Jadi Presiden Prabowo Subianto itu udah milik semua, bukan milik orang-orang yang memilih beliau pada 2024 yang lalu, sehingga jangan ada lagi suara-suara yang mengaitkan dengan pilihan-pilihan politik di 2024. Terus kemudian terkait dengan statementnya untuk harapannya menjadi presiden seumur ini kan pernyataan-pernyataan yang ngaco, yang nggak jelas di dalam situasi yang masyarakatnya dalam keadaan sulit kan gitu. Jadi ini pernyataan-pernyataan tidak pantas ketika masyarakatnya sedang menderita, sedang kesulitan, sedang butuh bantuan, tetapi masih mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas, yang sifatnya hanya pencitraan, hanya untuk kepentingan mencari muka kepada presiden. Ini kan tidak layak sebenarnya, harus disampaikan oleh kepala daerah. Saya berharap sekali lagi pemerintahan daerah tetap fokus memberdayakan apa yang dia mampu, apa yang dia miliki, dengan berkolaborasi dengan pemerintahan provinsi, pemerintahan pusat, supaya situasi ini bisa teratasi. Jadi jangan memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik lah. Ya, baik, dalam artian begitu ya, hari ini tadi begitu, Bupati Aceh Tenggara begitu di tengah Prabowo kunjungi para korban begitu, Bupati Aceh Tenggara ini meminta untuk Prabowo menjadi presiden seumur hidup begitu. Bahkan sampai Pak Prabowo sendiri geleng-geleng kepala begitu. Artinya dalam hal ini, kurang tepat begitu ya Bang Fernando, disampaikan di tengah masyarakat sedang mengalami duka cita? Kalau saya Presiden Prabowo Subianto, saya tempeleng itu bupati. Karena apa? Situasi yang sangat menyusahkan masyarakat masih berbicara tentang kepentingan-kepentingan politik. Gitu. Jadi kalau untung saja Pak Prabowo masih hanya geleng-geleng kepala gitu kan, tidak sampai ada tindakan fisik yang dilakukan. Karena memang tidak pantas seorang bupati yang seharusnya lebih mementingkan kepentingan-kepentingan rakyat yang sedang kesusahan. Apalagi kita lihat ya, situasi bagaimana teriakan-teriakan masyarakat meminta bantuan dari Pak Prabowo, pemerintahan pusat. Ini kan seharusnya menjadi perhatian dari para bupati, bukan membuat panggung-panggung politik untuk kepentingan politik dia, karena dia tidak terdampak gitu. Jadi seharusnya sebagai kepala daerah bisa lebih merasakan situasi yang dialami oleh masyarakatnya, bukan malah gubernur ataupun presiden yang bisa lebih merasakan sehingga harus turun gitu. Jadi saya berharap tidak akan ada terulang lagi situasi yang seperti ini. Baik, kemudian Bang Fernando, dengan bantuan yang diberikan begitu ya, dengan, dampak korban juga yang terus bertambah setiap harinya begitu, apakah Bang Fernando ini juga melihat pemerintah pusat ini mampu menjadi backup bagi pemerintah daerah yang kolaps menghadapi bencana, Bang Fernando? Ya, selain bantuan, saya kira perlu juga kebijakan-kebijakan Mhm. yang betul-betul konkret untuk kepentingan masyarakat yang terdampak. Jadi tidak hanya kehadiran seorang pemimpin, tetapi kebijakan itu betul-betul dirasakan, terus kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu betul-betul bisa dirasakan. Jadi kehadiran itu memang untuk memastikan terkait dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak, terkait dengan situasi yang dialami. Jangan sampai nanti laporan-laporan yang didapat oleh Presiden tidak seperti kenyataan gitu. Jadi jangan sampai ada pengurangan-pengurangan informasi dari kenyataannya seperti yang didapatkan oleh kepala BNPB misalnya. Hmm. Beliau sebelum turun eh, beranggapan bahwa tidak seperti yang mencekamnya, tidak seperti yang beredar di media sosial, tetapi kenyataannya kan beliau sendiri merasakan. Jadi saya berharap turunnya para pejabat negara, presiden, siapapun itu, untuk memastikan situasi-situasi yang ada, terus kemudian memastikan bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu betul-betul sampai. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu betul-betul sampai kepada masyarakat. Jadi jangan ada lagi pihak-pihak ataupun pejabat-pejabat yang memanfaatkan, karena kan pernah juga terjadi ya situasi begini, masih ada aja perilaku-perilaku yang tidak baik, yang tidak terpuji dari pejabat negara yang memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kita berharap pejabat negara saat ini betul-betul orang-orang yang amanah, betul-betul orang yang bertanggung jawab, menyampaikan
apa yang benar-benar dianggarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah provinsi supaya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Baik, tadi Bang Fernando sempat menyinggung begitu ya soal pernyataan Kepala BNPB Suharyanto yang, kemudian dikecam publik begitu karena di tengah kondisi ataupun bencana yang menimpa dari saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera begitu, Suharyanto ini justru menyebut bahwa bencana yang terjadi ini mencekamnya hanya di media sosial. Meskipun Bang Fernando, terbaru Kepala BNPB ini sudah meminta maaf begitu. Bagaimana Bang Fernando melihat hal ini? Bagaimana kemudian gaya komunikasi dari pihak pemerintah yang terulang kembali membuat pernyataan kontroversial di tengah publik ini sedang merasa sedih, sedang diterpa permasalahan, Bang Fernando? Ya, pertama saya katakan walaupun itu diklarifikasi ya ketika bertemu Mhm, Bupati Tapteng kan, tetapi iya, eh, pernyataan itu sudah sampai kepada masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami musibah. Itu mhm, apakah pantas seorang pejabat negara langsung mengeluarkan statement yang di luar sepengetahuannya secara utuh gitu. Seharusnya kan dipahami, diminta informasi secara utuh terkait dengan situasi yang ada di daerah terkena bencana itu supaya ketika mengeluarkan statement itu betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi di sini kembali terulang gaya komunikasi ataupun cara komunikasi dari pejabat publik kita ini masih betul-betul tidak sebagaimana seharusnya sebagai seorang pejabat yang lebih menerangkan rasa empatinya. Seharusnya, kalaupun dipahami bahwa situasinya tidak seperti separah yang beredar di media sosial, tidak perlu terucap gitu. Pernyataan-pernyataan yang eh, saya yakin itu memang coba menenangkan situasi, tetapi tidak perlulah. Seharusnya kan bagaimana pernyataan-pernyataan ini menambah semangat dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Terus kemudian bagaimana koordinasi-koordinasi yang jelas, yang betul-betul valid informasi dan data yang dimiliki. Karena bagaimanapun juga kan kita memiliki BNPB juga, BNPB di tingkat daerah. Terus kemudian ada jaringan struktur pemerintah di tingkat daerah untuk meminta mendapatkan informasi dari daerah. Sehingga ketika itu sudah didapatkan, ketika dia memanfaatkan secara utuh, secara baik terkait dengan jaringan-jaringan yang ada di pemerintah daerah ini, maka tidak akan sampai tidak terjadi kesalahan misinformasi yang dimiliki. Jadi saya berharap kepada BNPB ini udahlah dievaluasi aja sama Pak Prabowo karena ini menjadi ukuran kinerja dari pembantu presiden. Di sini dilihat tingkat kelayakannya layak atau tidak sebagai pejabat negara. baik. Kemudian Bang Fernando, kita kembali ke Menhan Syafri Syamsuddin begitu ya, yang kemudian juga sempat melontarkan pernyataan mengatakan bahwa situasi seperti ini, begitu, mereka tidak butuh rapat, yang dibutuhkan langsung bergerak begitu. Bagaimana kemudian Bang Fernando ini melihat pernyataan dari sang Menhan sendiri? Saya setuju, sepakat bahwa memang dalam situasi genting begini tidak diperlukan rapat yang bertele-tele, cukup Mhm, koordinasi melalui alat komunikasi. Situasi kita eh, apa keadaan sekarang ini kan sudah genting. Jangan mhm. terlalu banyak koordinasi rapat karena sudah di zaman teknologi yang canggih seperti ini sudah sangat mudah melakukan koordinasi rapat bisa melalui alat komunikasi atau media sosial. Tetapi bagaimana apa yang dihasilkan, apa yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi situasi ini. Karena masyarakat itu yang terdampak itu mereka itu berhitung waktu kan gitu terkait dengan bagaimana pertolongan yang didapatkan. Terus kemudian bagaimana yang mengalami isolasi supaya bagaimana mereka bisa bertahan hidup ini yang harus dipikirkan oleh negara. Jadi saya sangat sepakat sekali, sangat mendukung apa yang disampaikan oleh uh, Pak Menteri Mhm. Pertahanan. Baik, kemudian Bang Fernando, di tengah begitu ya, kedukaan dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Di satu sisi kita tahu bahwa menjadi sorotan publik juga begitu ketika ada gelondongan kayu yang muncul bersamaan terbawa dengan derasnya banjir bandang. Artinya ada PR, dari pemerintah untuk mengusut hal ini dan ini sudah menjadi desakan dari berbagai pihak juga dari berbagai fraksi PR begitu ya untuk pemerintah ini mengusut hal ini. Meskipun ada bantahan dari Kementerian Perhutanan begitu dan publik juga tetap tidak puas dengan respons tersebut.
Bang Fernando melihat hal ini? Iya, ini juga salah satu pejabat dari Kementerian Kehutanan juga kan membuat Mhm. publik merasa jengah juga terhadap statement-statement mereka karena apa ya, membuat pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal karena berdasarkan fakta yang dilihat oleh masyarakat dengan apa yang disampaikan itu sangat berbeda. Jadi saya berharap sekali eh, pemerintahan baik itu di jajaran dirjen ataupun kementerian itu betul-betul lah memahami terkait dengan apa fakta di lapangan, terus kemudian kalaupun mereka berusaha untuk menutupi kegagalan mereka, jangan sampai berbohong yang tidak bisa ditutupi gitu loh. Karena masyarakat sangat bisa melihat eh, kayu gelondongan itu memang terpotong rapi, bukan seperti apa yang disampaikan bahwa itu tumbang kan gitu. Jadi kalau dengan situasi seperti ini, Pak Prabowo Subianto harus mengevaluasi terkait dengan perambahan hutan, terus kemudian bagaimana kinerja dari kementerian, terus kemudian kinerja dari gubernur, bupati, wali kota yang situasi di eh, lokasi wilayah mereka itu bagaimana hutannya yang bisa dirambah dan begitu saja sehingga merusak alam, ini harus dilakukan evaluasi secepatnya. Jangan sampai kejadian seperti ini berulang karena tidak mungkin kan tidak bisa dilihat oleh pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan hutan karena ya seperti viral juga kan di media sosial dalam situasi seperti ini masih ada saja kendaraan yang mengangkut kayu gelondongan untuk dimanfaatkan untuk industri kayu. Jadi saya berharap ada tindakan tegas dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto terkait dengan illegal logging yang dilakukan bukan hanya di daerah-daerah yang terdampak musibah saat ini, tetapi seluruh Indonesia supaya sistem kita hutan kita itu betul-betul terjaga dengan baik. Jadi jangan sampai seperti ini. Setelah kejadian baru kita ribut terkait dengan bagaimana penjagaan hutan, terus kemudian data yang dimiliki oleh institusi, apakah itu kementerian, apakah itu pemerintahan provinsi, kabupaten, betul-betul jelas. Jangan sampai ada main mata antara pejabat-pejabat negara kita ini dengan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan hutan agar mereka bisa mendapatkan sesuatu yang memperkaya diri mereka. Baik. Namun apakah menurut Bang Fernando ini hanya cukup pemerintah untuk melakukan evaluasi atau memang perlu diadakannya penyelidikan ataupun investigasi dan apakah nantinya dari hasil investigasi itu juga perlu diungkapkan ke publik begitu? Dan apakah juga Bang Fernando melihat adanya dugaan pidana begitu gelondongan kayu yang muncul bersamaan dengan banjir bandang ini? Ya tentu, kalau kita lihat dari situasi seperti ini, Mhm. pemerintah tidak cukup hanya melakukan evaluasi, tetapi harus ada tindakan. Makanya kenapa saya minta Pak Prabowo Subianto, karena semua aparat negara ini kan ada di bawah beliau. Gitu. Jadi terus kemudian bagaimana aparat penegak hukum, terus kemudian Kementerian Lingkungan Hidup itu kan ada di bawah eh, Pak Presiden Prabowo Subianto supaya mereka diminta melakukan penyelidikan terkait dengan bagaimana perambahan hutan ini apakah sesuai dengan undang-undang. Kalau sesuai dengan undang-undang saya kira tidak sampai terjadi seperti ini karena bagaimanapun juga mereka kan memiliki kewajiban untuk melakukan penanaman kembali terkait dengan hutan-hutan yang mereka sudah tebang. Jadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini, pemerintahan Pak Prabowo Subianto melalui aparat penegak hukum, saya berharap ada tindakan tegas terhadap pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait dengan perambahan hutan ini. Karena kalau terjadi pembiaran secara terus-menerus, maka akan rusak alam kita. Maka akan semakin banyak terjadi bencana-bencana yang serupa di daerah-daerah lainnya. Baik, terakhir Bang Fernando sebagai closing statement juga dari Bang Fernando begitu. Bagaimana kemudian Bang Fernando ini melihat kehadiran langsung dari Presiden Prabowo Subianto ke lokasi begitu dan juga Didi Hedi Prasetyo begitu
bersama dengan Ibu Titik Soeharto juga turun langsung ke lokasi dan dikabarkan sebenarnya Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka ini juga hari ini begitu dijadwalkan, turun langsung meninjau dari dampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera. Bagaimana Bang Fernando melihat hal itu? Dan kemudian bagaimana seharusnya pemerintah ini bersikap agar menjaga kondusivitas namun tetap fokus untuk menangani dan memberikan bantuan kepada korban? Ya, saya sangat mendukung terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto dan juga yang akan dilakukan oleh Mas Gibran, datang langsung ke lokasi-lokasi yang terkena bencana, karena kehadiran eh, kepala negara, kehadiran presiden, kepala pemerintahan itu memberikan semangat kepada masyarakat yang terdampak. Tetapi kembali lagi saya katakan, kehadiran presiden tidak cukup hanya sekedar kehadiran fisik, tetapi kehadiran kebijakan, kehadiran dari bantuan yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat yang terdampak dari musibah tersebut. Jadi tidak hanya sekedar membawa rombongan hadir di sana, tetapi tidak ada sesuatu yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tetapi kalau saya lihat, Pak Prabowo sudah melakukan tindakan-tindakan nyata, karena bagaimanapun juga melalui kementerian-kementerian terkait, termasuk juga ada penugasan-penugasan khusus seperti kepada Kapolri, diminta untuk membangun jembatan. Ini kan sesuatu tindakan-tindakan nyata yang dilakukan. Jadi ini lebih dari kehadiran presiden dan juga wakil presiden. Terus kemudian terkait supaya bagaimana agar situasi ini tetap terjaga, kondusif, dan terfokus kepada penanggulangan bencana, ya kita berharap Pak Prabowo Subianto betul-betul memperhatikan, mendengarkan informasi, data yang betul-betul valid terkait dengan situasi ini. Dan kemudian beliau mempertimbangkan dan memutuskan tepat sesuai dengan harapan dari masyarakat yang terdampak di 3 wilayah provinsi tersebut. Karena kalau kita lihat kan masyarakat ini butuh percepatan. Sehingga untuk mendapatkan butuh percepatan dalam hal penanggulangan, harus pemerintah pusat yang turun. Tidak bisa hanya berharap kepada pemerintahan kabupaten, kota, provinsi, tetapi dibutuhkan pemerintahan pusat, karena situasi ini kan memang seperti tadi yang awal kita berbincang sudah tersampaikan bagaimana kepala-kepala daerah sudah memang menyerah terkait dengan situasi ini, menyatakan tidak sanggup untuk menanggulangi situasi yang sedang terjadi di wilayah mereka masing-masing, sehingga sangat dibutuhkan pemerintahan pusat, sangat dibutuhkan kebijaksanaan dari Pak Presiden Subianto untuk memutuskan situasi ini supaya masyarakat yang terdampak bencana bisa segera mengatasi situasi ini, mendapatkan kembali mereka hidup seperti sedia kala, walaupun banyak hal yang harus diperbaiki, tetapi dengan keputusan yang tepat tentu semua akan mempermudah mengatasi situasi yang sudah terjadi ini. Baik, terima kasih Bang Fernando atas waktunya. Semoga kita berbincang di lain kesempatan. Sehat selalu Bang Fernando. Baik, makasih Mbak Maria, sehat sukses selalu. Terus kita doakan tanah air lekas pulih dan membaik. Kita berharap upaya penanganan serta bantuan bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat. Di balik setiap rumah yang terendam ada tentang perjuangan. Di setiap tanah yang runtuh ada harapan yang sempat patah, namun semua itu selalu bisa disulam kembali. Mari kita terus saling menjaga, saling menguatkan, dan mendoakan. Karena bangsa yang besar bukan hanya kuat saat berjaya, tetapi juga ketika kita memilih berdiri bersama saat satu di antara kita sedang jatuh. Terima kasih Tribun bersamai kami hari ini di Tribun News on Focus. Di akhir kata saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.